Berikut nama-nama skuad Real Madrid untuk mengandungi musim 2026-2027. Di sisi penjaga gawang utama masih dipercaya kepada Thibaut Courtois, walaupun sang The Special One telah kembali ke Santiago Bernabeu, namun Courtois masih jadi tembok nama Real Madrid. Untuk pelapis Courtois yang sama kuat ada Andre Lunin. Kiper timnas Ukraina ini tampil cukup apik di bawah mister gawang usai menjalani laga-laga persahabatan dengan pelatih baru yaitu Jose Mourinho. Pelapis ketiga ada Fran González. Pemain muda dari La Fabrica ini tampil cukup apik di Real Madrid B. Jadi untuk klub di bawah didikan Jose Mourinho ini cukup baik jadi opsi ketiga. Dan opsi yang terakhir atau keempat ada Javier Navarro. Pemain ini juga permainan dari didikan La Fabrica yang susah tembus di tim utama Real Madrid. Selanjutnya di opsi bek tengah, di posisi bek tengah bakalan terjadi perebutan tempat. Namun yang jadi opsi pertama masih diisi oleh pemain senior yaitu Rudiger. Bek asal timnas Jerman ini masih jadi tembok nama Real Madrid meski usianya sudah tidak muda lagi yang namun fisik dan mentalnya sangat berpengalaman untuk tim Real Madrid. Kemungkinan besar teman duet Rudiger antara Dinhausen atau Ibrahim Konate. Dinhausen cukup bagus dalam berduet dengan Rudiger, namun dengan kedatangannya Konate dari Liverpool mungkin saja posisinya Hausen harus bergantian-bergantian dengan Konate. Karena di posisi bek cukup merata skuad yang membuat Jose Mourinho pusing dalam memilih line up. Dan yang terakhir untuk bek tengah atau sebagai pelapis masih ada Eder Militao. Meski sering cedera namun Maspur ini cukup baik dalam memainkan perannya sebagai bek tengah. Jika Eder Militao masih kurang dalam performa, mungkin bakalan diganti dengan Raul Asensio. Pemain tangguh ini cukup sangat baik dalam menyerang maupun bertahan. Selanjutnya kita berpindah ke bek sayap kiri dan kanan. Untuk bek sayap kanan, mungkin bakalan ditempat oleh pemain baru anyar yaitu Dumfries. Pemain yang baru berlabuh di Real Madrid pada pertengahan Piala Dunia kemarin mungkin menjadi salah satu pemain hebat di posisi dan dia sudah membuktikannya bersama Inter Milan. Sedangkan untuk pelapisnya masih ada Trent Alexander-Arnold. Pemain asal Inggris yang diboyong dari Liverpool pada musim lalu bisa jadi opsi dalam menyerang ketika terjadi kebuntuan gol untuk kemenangan klub. Marc Cucurella akan menjadi opsi utama di bek sayap kiri. Mantan pemain Chelsea ini berlabuh ke Santiago Bernabeu pada akhir musim kemarin. Cara permainannya sangat cocok dengan taktik Jose Mourinho. Jadi dia sangat disenangi pelatih. Sedangkan untuk opsi pelapisnya akan ditempati oleh Charras. Pemain ini sangat bagus dalam memberikan umpan-umpan silang ke penyerang. Cocok untuk super sub jika terjadi kebuntuan klub. Sekarang pindah ke posisi tengah atau gelandang yang dipimpin oleh Fede Valverde yang akan berduet dengan Jude Bellingham. Duo faktor ketajaman lini tengah Real Madrid ini sangat mempengaruhi strategi dari Jose Mourinho. Federico Valverde yang mengatur serangan sedangkan Jude Bellingham yang memburu celah dalam kotak penalti lawan. Duet yang sangat mengerikan bukan? Orlin Chouameni dan Eduardo Camavinga akan menjadi pelapis dari Federico dan Jude. Duet kedua pemain ini cukup apik di timnas Prancis. Chouameni sebagai jangkar permainan sedangkan box-to-box Eduardo Camavinga. Kedua pelapis yang hampir setara dengan pemain inti, hanya saja kedua pemain tersebut kurang konsisten, kadang bermain di luar prediksi, kadang bermain tidak sesuai ekspektasi pelatih. Sedangkan di sisi gelandang serang bakalan diisi oleh bintang muda dari Turki yaitu Arda Güler bergantian dengan bintang anyar dari Maroko Brahim Diaz. Kedua pemain ini memiliki visi yang sama sebagai playmaker, hanya saja Arda Güler lebih ke passing-passing yang akurat dan umpan-umpan terobosan yang memanjakan penyerang. Dan Brahim Diaz lebih ke dribble-dribblenya yang lengket dan akselerasinya yang membuat bek-bek lawan sering terkecoh dalam bertahan. Opsi terakhir di gelandang serang ada Bernardo Silva. Pemain veteran yang baru diboyong Real Madrid pasca musim berakhir kemarin juga bisa bermain sebagai playmaker dan sayap kanan. Jadi pemain ini bisa jadi opsi ketika permainan menemui kebuntuan gol. Belum selesai di posisi gelandang, ada beberapa debutan dari La Fabrica seperti Thiago Pintar, Jas Esforte, Giorgi Sestero, Paul Fortani, juga ada Manuel Neuer, Cesar Palacios, Daniel Yes, dan yang terakhir Daniel Mesonero. Dan yang terakhir di penyerang bakalan diisi oleh Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Duet antara dua pemain ini sangat cocok, Vini sebagai pen dribble dan Mbappe sebagai pencetak gol.
Mereka sudah membuktikan kehebatan mereka dalam beberapa musim lalu. Mbappe menjadi top skor Piala Dunia dan Vini mengikutinya. Kemungkinan besar jika kedua pemain ini bermain Real Madrid mustahil kalah dari lawannya. Rodrigo dan Mastantuono akan bergantian mengisi sayap kanan. Rodrigo sebagai pelarian yang dribblenya menusuk ke dalam sehingga para gelandang mampu menusuk ke kotak penalti lawan. Sedangkan umpan Mastantuono yang akurat bisa membuat penyerang nyaman dalam menerima umpan. Untuk pelapis di area serang masih ada Gonzalo Garci dan Endrick. Kedua pemain ini sangat lincah. Dribble dan lari dari Endrick sayang klimis, sedang sundulan dari Garci sangat akurat untuk membobol gawang. Opsi kedua pemain ini tidak kalah dari pelapis gelandang. Dan yang terakhir pelapis dari debutan akademi yaitu Carlos Esp, Alvaro Lev Almani dan Yan Dioman, pemain muda yang baru diboyong untuk bergabung. Bagaimana menurut Anda skuad Real Madrid dalam menempuh Liga atau Piala pada musim depan? Mari komentar pendapat Anda. Hala Madrid!